Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas mengantar manajemen A, kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Audi Cecilia Wijayanti, NIM 2008 031 01 007, Prodi Manajemen Perusahaan. Saya Vicky Wahyuprianto. Saya Ruleza Ramadhani dari D3 Manajemen Perusahaan. Saya Hesti Aminah Karimah. Saya Aditya Novali. Saya Nawal Malika dari D3 Manajemen Perusahaan. Saya Farid Pujudi Fauzi dari Manajemen Perusahaan. Materi yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Perkebunan Nusantara atau yang kita bisa singkat dengan PTPN adalah perseroan terbatas agribisnis perkebunan dengan core bisnis gula. Perusahaan ini memproduksi yakni gula kristal putih dengan kontribusi sekitar 16-18% terhadap produksi gula nasional. Sebagian besar bahan baku berasal dari tebu rakyat yang diusahakan para petani melalui kemitraan dengan pabrik gula. Dan pendirian perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1996, tanggal 14 Februari 1996, dan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1972 dan Nomor 15 Tahun 1975. Anggaran dasar perusahaan perseroan yang dibuat berdasarkan Akte Notaris Harun Kamil nomor 44 tanggal 11 Maret 1996 telah dilakukan perubahan dan mendapat persetujuan sesuai keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut sesuai dengan format isian Akte Notaris Model 2 yang tersimpan dalam database salinan akte nomor 2 tanggal 2 Oktober 2002 yang telah dibuat oleh Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo dan berkedudukan di Tangerang. Secara umum, sebagian besar unit usaha di lingkungan PTPN 11 ini telah beroperasi sejak masa kolonial berkuasa di Hindia Belanda. Kantor pusat PTPN 11 sendiri merupakan peninggalan HVA yang dibangun pada tahun 1924 dan merupakan lambang konglomerasi industri gula saat itu. Bentuk perusahaan sendiri berulang kali mengalami perubahan dan rekonstruksi dan terjadi terakhir pada tahun 1996 bersamaan dengan penggabungan 14 PTP menjadi 14 PTP dan menjadi bagian dari PTPN Group dengan PT Perkebunan Nusantara 3 Persero sebagai holding. Analisis eksternal pada PTPN 11 ada 4. Yang pertama, 1. Letak. PTPN 11 memiliki letak perusahaan yang strategis dan mudah dijangkau. Yang kedua, konsumen. Konsumen memiliki tingkat konsumsi yang tinggi terhadap gula. Selain itu, perusahaan juga dapat melihat kebutuhan konsumen yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga konsumen merasa nyaman dan cocok dengan produk dan perusahaan ini. Yang ketiga, ada pemasok. Perusahaan ini memiliki banyak pemasok bahan baku karena perusahaan memiliki posisi tawar yang kuat. Yang keempat, ada kompetitor. Kompetitor utama dan produk milik PTPN 11 adalah produk dari luar. Selain itu, tenaga kerja pun juga kompetitornya, yaitu tenaga kerja asing juga karena terus berkembang. Analisis internal pada PTPN 11 ada 3, yaitu yang pertama, sumber daya manusia. Pada PTPN 11 penyelenggara fungsi SDM dilaksanakan oleh divisi sumber daya manusia yang dipimpin oleh seorang kepala divisi. Yang kedua, ada karyawan. SDM yang bekerja di PTPN 11 dibagi menjadi 2, yaitu karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap adalah karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu dan pada saat dimulainya hubungan kerja didahului dengan masa percobaan maksimal 3 bulan sesuai undang-undang yang berlaku. Karyawan tetap terbagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Sedangkan karyawan tidak tetap adalah karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dan pada saat dimulainya hubungan kerja tidak
didahului dengan masa percobaan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang ketiga adalah ada manajemen. PTPN 11 memiliki sistem pengendalian manajemen yang berfungsi untuk mengendalikan aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang meliputi A. Memiliki tujuan penyelenggaraan program SDM. Yang B. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan karyawan yang ideal. Yang C. Memiliki job description yang jelas pada setiap divisi. Yang D. Sistem penilaian kerja tidak hanya didasarkan pada hasil kerja output, namun juga proses pencapaian sasaran kerja tersebut. Pesaing dari PTPN 11 ini diantaranya saya sebutkan hanya 3 saja. Yang pertama yaitu Sania yang diproduksi oleh PT Bita Sugar Internasional. Yang kedua yaitu Orpa yang diproduksi oleh PT Jujur Sentosa. Dan yang terakhir yaitu Gulaku yang diproduksi oleh PT Sweet Indo Lampung. Penyusunan pedoman etika bisnis dan tanggung jawab adalah yang pertama, mengidentifikasikan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan standar etika yang selaras dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, yaitu menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Masing-masing dapat melakukan interaksi dengan stakeholders perusahaan. Dan yang ketiga, menetapkan standar etika yang menjadi acuan agar Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan dapat menilai bentuk kegiatan yang tidak beretika. Yang keempat, membantu memberikan pertimbangan yang beretika jika dijumpai peraturan, kepentingan, atau keraguan-raguan yang bertindak sesuai etika. Visi: menjadi perusahaan industri yang unggul di Indonesia. Misi: mengelola dan mengembangkan industri berbasis tebu serta diverifikasi usaha untuk memberi nilai tambahan melalui pemanfaatan sumber daya yang berwawasan lingkungan. Analisis SWOT. 1. Strengths, yaitu produk yang dihasilkan seperti gula kristal putih, gula premium, gula pas yang menjadi produk utama dari PTPN. Yang kedua, weakness. Banyak produk gula terlalu lama ditampung sehingga ada yang melewati batas kelayakan konsumsi. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Produk yang terjual karena kebutuhan gula di Indonesia lumayan besar. Dan harga gula dari pabrik ini yang relatif murah dibanding gula-gula lain. Yang keempat, threats atau ancaman. Kedepan akan banyak karyawan di PHK karena keuntungan perusahaan sudah tidak seimbang dengan pendapatan perusahaan. Implementasi: kedepannya bakal ada pengurangan jumlah karyawan karena tidak keseimbangan dalam perusahaan PTPN 11. Pengendalian strategi. 1. Ada rencana untuk memperlakukan pajak pada rumah-rumah yang berada di kawasan PTPN 11. 2. Pengurangan karyawan. 3. Melakukan kerjasama pada perguruan tinggi supaya dapat meningkatkan jumlah pembelian. Analisis penetapan tujuan organisasi dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, PT Perkebunan Nusantara 11 melakukan beberapa pertimbangan untuk mengembalikan nama PT Perkebunan Nusantara 11, yaitu antara lain yang pertama produktivitas, yang kedua posisi bersaing, yang ketiga kepemimpinan teknologi, dan yang keempat melakukan pengurangan karyawan. Berikutnya yaitu pengorganisasian dan struktur organisasi. Dalam suatu organisasi tentunya harus ada struktur organisasi untuk mengatur jalannya suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan secara struktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut struktur organisasi dari PT Perkebunan Nusantara 11. Perusahaan menetapkan jabatan organisasi sesuai dengan kemampuan karyawan, sehingga dapat menghasilkan struktur yang ideal dan mampu mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. PG Jatiroto sendiri ya sebagai itu BUMN PTPN 11 ya Nusantara 11 itu strukturnya mulai dari GM kan ya, General Manager ya. Nah, terus ke bawahnya itu kepala tanaman 1 ya,
wakilnya dari JM itu kepala tanaman 1, kepala tanaman 2 ya. Terus asmen itu asmen kepala tanaman 1 itu juga ada. Terus KKW ya, mulai ini yang saya sebutkan saya dulu ini masalah di tanaman ya. KKW itu kepala kebun wilayah ya. KKW itu singkatannya kepala kebun wilayah. Terus ke bawah asisten ya, asisten KKW. Terus strukturnya terus ke bawah itu ya meliputi mandor kalau di tanaman deh. Kalau di di manajemen dalam saya kurang paham ya. Itu. Kalau mengenai etika dan tanggung jawab pekerja ketika di dalam ini bagaimana Bapak bentuknya? Oh gini, kalau tanggung jawab sebagai karyawan maksudnya ya, tanggung jawab sebagai karyawan itu dari SDM-nya sendiri itu nanti dilihat dari SDM. Apa tuntutannya dari atasan, tanggung jawabnya. Misalnya dari tanaman itu harus bekerja baik dan membuat bahan baku yang baik seperti tanaman tebu kan gitu ya. Saya sendiri di tanaman. Gimana caranya untuk PTPN 11 itu khususnya di Jatiroto bagaimana untuk menghasilkan laba yang besar. Untuk biaya yang sekecil-kecil harus gitu kan? Iya, biaya yang sekecil-kecilnya, mendapatkan laba yang sebesar-besarnya gitu deh. Tanggung jawabnya sebagai karyawan PG Jatiroto ya ini tadi itu untuk misalnya khusus di tanaman ya harus menanam tebu yang baik supaya hasilnya juga baik gitu. Kalau mengenai planning ke depannya ini ingin bagaimana Budi? Kalau Mama kan ingin ada kemajuan, ada planning bagaimana supaya bisa maju? Ya, terima kasih ya. Untuk planning ke depan ya, PTPN untuk sekarang itu sudah tidak sehat. Masalah PTPN, BUMN semua. Karena Jatiroto sebagai Kapelindo ya, PTPN yang terbesar di Asia. Untuk HGU-nya memang kena di Jatiroto paling luas ya. Jadi PTPN Jatiroto itu semua PTPN 11 itu kalau tidak salah ada 11 PTPN ya. Di daerah timur itu ada yang tutup kalau tidak salah, insya Allah dua PTPN karena ketidakmampuan untuk membayar karyawan. Dan PTPN Jatiroto ini sendiri sebagai kapal induk, kenapa kok dikatakan kapal induk? HGU-nya terluas di Jatiroto. Untuk mengemban PTPN 11 lainnya untuk menutupi produksi-produksi yang tidak ngena gitu loh. Jadi ditutup dari Jatiroto. Karena PTPN sebelah itu kalau tidak salah sebelah PTPN itu naungan satu direksi. Jadi Jatiroto sebagai kapal induk. Intinya pusatnya ada di Jatiroto. Pusatnya di sini terbesar gitu loh. Karena apa dikatakan terbesar? Karena HGU-nya paling lebar di sini, jatuh di Jatiroto gitu. Baik Kak, terima kasih untuk informasinya, terima kasih banyak dan mohon maaf kami sudah mengganggu sedikit. Oh iya enggak apa-apa kalau cuman saya bisa membantu menurut kemampuan saya kan gitu ya kan sebagai karyawan di tanaman ya kemampuannya cuma itu.